Selamat pagi, sedulur semua pun di mana saudara berada. Jangan lupa ngopi, ya. Yang belum ngopi, kita ngopi. Ya. Saya sudah ngopi. Ya. Jadi kita akan sharing bersama-sama tentang kehidupan kita. Kali ini kita akan membagikan materi bagaimana cara sukses. Ya. Untuk episode yang ketiga, bagaimana cara sukses atau cara yang terakhir. Cara sukses yang ketiga adalah ikut aturan main, ya, ikut rule of the game. Jadi ketika kita mau sukses di suatu bidang, ya kita ikut aturan suatu aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Setiap bidang itu punya aturan main. Bisnis kah, pendidikan kah, gitu kan? Atau olahraga, semua punya aturan main. Ya, orang main bola beda aturannya dengan main voli. Ya kan, orang main bulu tangkis beda aturannya dengan misalnya orang atlet, ya kan. Nah, semua punya aturan. Nah, cara kita menjadi sukses adalah kita ikut aturan main. Kalau ketika kita tidak ikut aturan main, kita menjadi orang yang tidak jujur, tidak fair play, ya kan. Nah, jadi itu yang harus kita pahami dulu, ya. Sebelum kita menjadi sukses, kita harus ikut aturan main, ya. Aturan-aturan yang ada semua sudah baku, gitu kan, misalnya di dalam kehidupan kita, gitu kan. Nah, seperti yang tadi saya contohkan, gitu kan, bahwa di dalam segala bidang itu ada aturan mainnya. Demikian juga ketika kita ingin membangun kesuksesan hidup kita kan mempunyai manusia roh, manusia jasmani, dan manusia psikologinya juga, jiwa kita. Nah, semua itu punya aturan-aturan yang berlaku, punya aturan-aturan yang membuat kita sukses atau tidak di situ. Ada indikator-indikator kita sukses atau tidak. Misalnya, apakah kita bisnisnya bisa sukses atau tidak, kan ada indikatornya. Misalnya, apakah kejiwaan kita sehat atau tidak, kan ada indikatornya. Ya. Jadi, kalau mungkin saya menilai sekarang ini banyak orang sukses itu gila, ya. Karena kenapa? Ya suksesnya mungkin secara jasmani tadi, secara harta, secara kemewahan segala macam, tetapi secara psikologisnya dia mengalami sakit penyakit, gitu kan. Menjadi psikopat, menjadi egois, menjadi sombong. Itu kan penyakit-penyakit secara batiniah, gitu. Kejiwaannya terganggu, gitu kan. Nah, itu kan artinya tidak bisa sukses di bidang itu, gitu kan. Karena batiniahnya terganggu. Nah, itu kan ada indikatornya. Kenapa orang itu berhasil atau tidak? Nah, karena semuanya ada indikator, ada penilaiannya, gitu kan. Ibaratnya kalau kita berlomba itu ada penilaiannya, maka kita harus tahu aturan-aturan mainnya. Kita tahu penilaian-penilaian seperti apa. Kenapa seseorang dibilang sukses, kenapa seseorang dibilang tidak. Dan itu yang harus kita pelajari. Nah, Allah itu menghendaki kita sukses. Karena itu kita diberi karunia untuk menjadi sama seperti Allah. Diberikan karunia untuk memiliki potensi sama seperti Allah, ya. Jadi kalau saudara mau memahami episode ini, ya saudara harus belajar banyak juga di episode sebelumnya. Misalnya manusia punya potensi ilahi, ya kan. Manusia itu punya sifat ilahi. Jadi Allah ingin kita sukses, gitu loh. Jadi jangan bilang ya sudah, mungkin ini kehendak Allah, saya tidak sukses. Enggak, itu adalah kebodohan. Allah menghendaki kita sukses. Sama lah kalau kita punya anak, ya, kita punya keluarga, kita ingin semua anak kita tuh sukses, kan begitu. Tidak ada yang bilang, anaknya bilang ya udahlah, Bapak menghendaki saya jadi orang miskin. Nggak ada seperti itu, ya kan. Sama. Nah, itu juga sama. Allah menghendaki kita sukses, Allah menghendaki kita berhasil. Karena itu diberikan kemampuan, ya kan, diberikan kemampuan rohani, diberikan kemampuan psikologis, diberikan kemampuan jasmani, ya kan, diberikan kecerdasan, gitu kan. Nah, tetapi kadang kita merasa ya takdir saya mah beginilah, gitu kan. Itu kan menghambat karena kita tidak menyadari bahwa kita itu memiliki potensi. Jadi saudara harus menyimak tentang harta karunia Allah, yaitu manusia. Saudara menyimak tentang bahwa kita punya karakter ilahi, yaitu di episode sebelumnya. Jadi maaf, untuk memahami cara sukses ini memang saudara harus banyak lagi review ke belakang, ya, di episode yang telah saya buat. Jadi sukses itu secara holistik.
Ya, sudah dibahas kan. Nah, karena itu ada aturan mainnya untuk semuanya. Jadi, pertama kita bahas yang mana dulu? Kita bahas yang paling utama dan paling penting, yaitu apa? Kondisi rohani kita. Roh ya, bukan agama. Saya bilang roh, manusia itu punya roh. Tidak ada hubungannya dengan agama. Agama itu bikinan manusia. Marah nanti yang punya agama. Enggak lah, saya juga beragama. Tapi maksudnya gini, kadang-kadang di dalam beragama kita tidak memahami rohani itu seperti apa. Manusia itu roh, Allah itu roh. Yang perlu kita bangun supaya roh kita sukses adalah kita kembali punya hubungan yang erat dengan Allah. Punya komunikasi. Nah, kenapa saya bilang orang yang beragama belum tentu rohnya bertumbuh, rohnya itu pulih. Kenapa? Yang memisahkan manusia dengan Allah adalah dosa. Betul? Sehingga manusia tidak bisa ngomong lagi dengan Allah. Allah sulit untuk berkomunikasi dengan manusia. Nah, makanya manusia mencari cara bagaimana berkomunikasi dengan Allah. Tetapi kadang, ya, misalnya di Muslim ada 5 kali dalam sehari, di Yahudi, di Kristen, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ya tidak ada aturan yang pasti, tetapi minimal 2-3 kali dalam sehari. Misalnya orang Kristen itu menghadap Allah, demikian orang Muslim 5 kali dalam sehari. Nah, saya menganalogikan begini, ada seorang karyawan, sekretaris, itu punya hubungan dengan bos. Jadi kalau pagi dia harus memberikan laporan, nanti siang dia harus memberikan laporan, dan sore harus memberikan laporan. Nah, ketika memberikan laporan kan dia kan harus menjelaskan kepada bosnya, dan bosnya itu akan memberikan tanggapan-tanggapan. Ya kan, terjadi komunikasi. Dia tidak mungkin datang ke ruangan bosnya lalu bilang, "Nih Pak, baca sendiri." Terus kalau enggak gini, "Pak, saya lapor gini. Udah, tidak dibiarkan bosnya ngomong. Saya mau bilang begini, sama ketika kita berdoa, kadang-kadang konsep kita, saya bilang makanya konsepnya agama nih, bukan rohani nih. Kita seperti itu. Orang sholat, selesai, amin, udah selesai, pergi. Allah mau ngomongnya kapan? Itu kan membangun komunikasi, berhubungan dengan Allah. Sholat itu berhubungan dengan Allah. Seharusnya diberi kesempatan bagi Allah. Kasihan banget sih Allah kita tidak dikasih kesempatan untuk ngomong kepada kita. Marah-marah saya. Betul, saya kesel. Ini keresahan saya. Orang berdoa, bla 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 gitu. Orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Kadang-kadang gitu. Kesempatan komunikasinya kapan? Itu kan kita. Ya lebih baik gini aja. Saudara berdoanya ditulis pakai kertas, Allah baca sendiri. Kan gitu kan, sama aja begitu kan? Karena tidak kasih kesempatan. Jadi membangun hubungan seperti saudara dengan istri saudara harus ada komunikasi 2 arah. Kalau kita mau sukses itu harus ada itu. Apa maunya Allah? Kehendak Allah di dalam kehidupan kita tuh apa? Kalau itu kan kita maunya cuma nyodorin kehendak kita, sedangkan dia bosnya. Sama seperti sekretaris tadi menghadap bosnya, dia tidak melakukan pekerjaannya sendiri. Demikian hidup kita tidak melakukan pekerjaan sendiri, kita melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, sedih ya saya. Dan karena kita melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah, hidup kita yang diperintahkan oleh Allah untuk Dia, ya manusia tidak hidup untuk dirinya sendiri, manusia hidup untuk Allah. Sama seperti sekretaris tadi menghadap bos, dia bekerja untuk bosnya gitu. Yang harus diizinkan banyak ngomong itu bosnya, bukan dia yang banyak ngomong terus setelah selesai ngomong dia tinggalkan. Nah, kehidupan agama kita, makanya saya bedakan dengan kehidupan rohani. Di dunia modern itu kan begitu. Yang penting kalau kata Jainuddin MZ dulu, gugur kewajiban ya sudah. Berdoa yang penting sudah, sholat yang penting sudah gitu kan. Ya sudah, tapi tidak ada komunikasi. Nah, kenapa? Akhirnya manusia rohani kita tidak bertumbuh. Manusia rohani kita macet. Manusia rohani kita tetap mati. Artinya tidak berfungsi, ya kan? Betul nggak? Manusia rohani kita tidak berfungsi. Saudara mungkin menyimak tentang peradaban-peradaban yang saya tulis, ya, sesi-sesi tentang peradaban. Saya mengkritisi. Ini keresahan kita semua sebenarnya. Peradaban apakah sih yang sedang kita jalani? Kenapa agama berkembang biak, pengikutnya semakin banyak, tidak ada lagi orang yang ateis misalnya.
tetapi ya tetap tidak beradab gitu kan, tetap menjadi biadab. Kenapa? Karena tadi hubungan rohaninya tidak dihidupkan, hubungan dengan Allahnya tidak dihidupkan. Nanti akan ada sesi khusus lah, kita bahas tentang bagaimana membangun hubungan dengan Allah supaya roh kita hidup, tidak mati, berfungsi. Ya, walaupun saya sudah ada sesi bahwa di dalam channel saya ini bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah, dialog dengan Allah, mendengar suara Allah, menjadi lisan kamil, memiliki sifat-sifat Allah, itu sudah dijelaskan. Ya, tetapi ya ada tetapinya. Saudara sudah dipelajari belum? Sudah dilaksanakan belum? Ya, saya tidak mengajari di channel ini sesuatu yang saya tidak lakukan. Jadi saya melakukannya. Jadi ya mungkin ada tips dan cara yang ada di sesi-sesi yang saya buat itu memang sudah saya lakukan, sehingga saya akan mudah mengajarkannya, mudah menceritakannya, mudah memberi pemahamannya karena saya sudah melakukan. Jadi prinsip dalam hidup saya ingin berbagi, ya kan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya kan, itu yang saya mau buat. Nah, jadi sukses secara rohani itu penting karena itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan karena ada aturan-aturannya, ya misalnya secara rohani ya kita harus dengar firman Allah, ya kan, dengar bukan dijadikan mantra, dipahami isinya karena firman Allah itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk, yang namanya petunjuk itu harus dipahami. Jangan saudara saja yang punya petunjuk, yang lain ya udah ikutin aturan saya aja, ini saya yang dapat petunjuknya, kan nggak bisa begitu. Karena semua orang yang ingin bertemu dengan Allah ya harus punya petunjuk secara pribadi. Ya, berhubungan secara pribadi, bukannya komunal gitu kan. Berjamaah itu bagus, sangat bagus. Tetapi apakah itu membangun hubungan komunikasi dengan Allah? Itu yang harus dipertanyakan, ya kan? Oke. Itu adalah membangun sukses dalam segi rohani. Seketika segi rohani kita, ini saya tidak disclaimer ya. Saya tidak membicarakan agama, tapi membicarakan rohani supaya nanti kesuksesan secara psikisnya dan secara jasmaninya itu akan menjadi nyata. Karena yang pertama itu kan yang paling utama, yaitu hidup kita. Hidup kita itu oleh roh. Jadi barang siapa yang rohnya baik, dia hidupnya oleh roh. Dia paham semuanya ya secara rohani. Yang kedua adalah bagaimana sukses membangun diri secara psikologis, secara mental. Ya. Kalau mental orang tidak baik, dia tidak bisa menjadi sukses. Bagaimana kita menjaga mental? Ya masukkanlah hal-hal yang positif. Mental ya, pikiran dan hati manusia kan kita udah bahas ya. Pikiran kita itu seperti memori, hati kita itu seperti antivirus, ya kan. Jadi semua yang masuk itu akan disaring di hati dan pikiran kita, ya kan. Jadi kita tidak bisa memasukkan hal-hal yang buruk dan negatif. Ya makanya mental manusia hancur karena banyak hal-hal yang buruk dan negatif yang masuk, sehingga akhirnya mental itu sakit. Ketika mental itu sakit, ya tidak bisa sukses. Sedangkan mental itu penggerak. Saya sudah ceritakan. Ada motor, mental itu adalah mesinnya. Akal, pikiran manusia dan hati manusia adalah mesinnya yang menggerakkan. Roh manusia adalah bensinnya. Ya kan? Sebagai sumber penggeraknya adalah bensin. Mesin adalah yang menggerakkannya. Jasmani manusia adalah yang bergeraknya, yang mobilenya, yang menjadi pelayan teknisnya gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Nah kenapa orang tidak bisa menjadi sukses? Rata-rata mentalnya tidak sukses, mentalnya bobrok, mentalnya jelek, ya kan, mentalnya hancur, pikirannya negatif. Ya kita harus menjaga. Makanya ada sesi-sesi yang saudara harus perhatikan, harus simak selalu, yaitu tentang hati, menjaga hati dan sebagainya. Itu banyak di sesi-sesi yang saya buat ya, kita supaya belajar hati itu betapa pentingnya memberikan kehidupan. Tanpa hati kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Hati yang rusak, hati yang hancur, dia harga diri manusia juga hancur ya. Orang punya mentalnya akhirnya menjadi korup, orang punya mentalnya jadi penjahat. Itu karena kondisi hati, dan itu tidak dijaga. Semua racun masuk ke situ dan hati itu akhirnya menjadi rusak, dan ketika menjadi rusak tidak berfungsi, ya sudah, ya kan.
kehidupan kita menjadi hancur. Nah, itu adalah kita membangun mental. Sukses secara mental, aturannya, ya itu kan ada aturannya kan, rule of the game-nya adalah kita menjaga apa yang baik, yang masuk, yang boleh masuk. Jadi kita harus atur. Aturan mainnya dalam menjaga mental kita supaya sehat, supaya kuat adalah kita coba masukkan hanya hal yang baik, yang negatif tidak boleh kita masukkan. Ya. Filsuf zaman dulu itu selalu melakukan itu. Kenapa mereka menjadi cerdas? Karena mereka hanya menerima hal-hal yang baik, mempelajari hal-hal yang baik, tidak mau dilibatkan kepada hal-hal yang buruk. Nah, sehingga mereka mendapatkan pencerahan-pencerahan. Ya, coba belajar dari Konghucu, dari Buddha gitu kan. Ya, dari Socrates, Plato gitu kan. Nah, mereka banyak gitu loh. Kenapa hidup mereka menjadi sukses? Karena mereka tidak memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, sehingga mereka bisa menghasilkan outputnya juga bagus. Ya, sehingga mereka menjadi filsuf kan, seperti itu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Ada aturan mainnya. Aturan mainnya adalah jagalah hati. Ketika hati tidak jaga, rusak semua. Ya, ketika hatinya ngaco, mengaco semua. Jadi itu yang harus kita pahami. Nah, yang selanjutnya barulah kondisi jasmani kita, ya bisnis kah, ya hubungan dengan masyarakat kah, kita keluarga kah, kita mau suksesnya di bidang mana, semua punya aturan. Anda ingin sukses menjadi pebisnis, ada aturannya. Anda ingin sukses menjadi dokter, ada aturannya, ada kode etiknya, ya kan? Anda ingin sukses membangun rumah tangga, ada aturannya. Karena saudara ingin bahagia punya rumah tangga, saudara tidak bisa kan ngambil anak orang terus dijadikan istri tanpa saudara nikahi. Ya kan, saudara dikejar-kejar seumur hidup sama orang tuanya. Kan gitu, contoh itu misalnya pernikahan itu kan, ingin sukses pun ya jelas lah, lamar anaknya, dan nikahi dengan sah. Kan gitu, itu aturannya kan. Baru saudara bisa bahagia ke depannya. Ya kalau bawa lari anak orang kan tidak bisa gitu kan. Ya kadang-kadang pikiran manusia tuh simpel. Ya udah lakukan aja. Yang penting kita bahagia. Yang penting kita sukses. Ya tidak bisa, semua tuh punya aturan main. Nah, aturan main kita di mana? Kita mau jadi apa? Kayak saya petani, ingin menjadi petani yang sukses. Saya tahu di dalam bidang pertanian juga banyak hal-hal yang jahat. Pupuk misalnya merusak alam. Ya saya mulai tidak memakai pupuk-pupuk yang berbahaya bagi alam. Insektisida, pestisida merusak, mengganggu kesehatan. Saya mulai tidak memakai itu karena aturan mainnya kalau kita pakai itu, ya, kita akan merusak alam, kita akan membuat dunia ini sakit. Karena itu coba saya belajar di dalam dunia pertanian ini, saya melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ya kalau kita mau langgeng, pertumbuhan pohon mau bagus, ya apa yang saya tanam itu menghasilkan buah dan bunga yang baik, ya saya harus ikut aturannya, harus dipupuk, harus kena sinar matahari. Jadi saya tidak bisa menanam pohon itu di tempat yang gelap. Aturan mainnya menanam pohon itu harus terkena sinar matahari. Nah, hal-hal seperti itu yang terjadi misalnya yang di dalam kehidupan kita yang harus kita pilih, yang harus ada ikut aturan mainnya di dalam semuanya itu. Jadi kalau nelayan, saudara punya aturan sendiri main dalam nelayan. Saudara sebagai hakim, sebagai pengacara, ya sebagai bisnismen gitu kan, sebagai apa? pedagang restoran segala macam, ya coba aja saudara memakai makanan-makanan yang busuk, yang tidak layak makan gitu kan, yang expire, itu kan di luar aturan main dan saudara akan hancur situ. Jadi harus ada ikut aturan main, itu yang penting. Jadi aturan main secara rohani, aturan main secara jasmani, aturan main secara mental, psikologi, dan semuanya itu harus sempurna kita kerjakan. Kita tidak bisa memilih ini aja yang kita kerjakan, ini saja, tidak. Karena itu untuk menjadi sukses harus holistik, semuanya terpadu antara tubuh kita, psikologis kita, dan rohani kita. Kalau salah satunya atau salah duanya tidak bisa ikut aturan main atau tidak bisa terbangun, maka kesuksesan kita timpang. Jadi tunggu saja jatuh gitu kan. Jadi saya sudah ceritakan kan, banyak orang-orang yang di hari tuanya tuh sengsara, yang masa mudanya sukses, hari tuanya hancur. Kenapa? Karena ada ketimpangan-ketimpangan yang dia buat, sehingga ketimpangan-ketimpangan itu tidak membuat dia bertahan lama. Ya kan?
tidak bisa gitu kan. Tidak bisa dia bertahan terhadap keadaan, tidak bisa bertahan terhadap angin dan badai, tidak bisa bertahan, ya kan. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Kita sharing sama-sama, silakan dipraktekkan. Saya sudah mempraktekannya ya. Semoga apa yang kita sharingkan bersama-sama, kita pelajari bersama-sama, kita bisa menjadi orang yang sukses. Ya, jangan lupa kalau sudah sukses berbagi kepada orang lain juga. Terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses.